teman-teman semua, perkenalkan nama saya Francisca Epilia. Saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Santo Fransiskus Asisi Semarang semester 2. Di sini saya akan menayangkan sebuah video, yaitu sebuah pertanyaan yang diberikan oleh dosen saya. Kemudian saya akan menjawabnya. Dan di sini mata kuliah yang akan saya pelajari adalah pengantar teologi. Selamat menonton, jangan lupa ditonton sampai selesai. Oke, kita ke pertanyaan nomor 1, yaitu jelaskan etimologi teologi. Menurut pendapat saya, teologi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu theologos. Theos itu berarti Allah dan logos itu ilmu. Jadi, teologi adalah ilmu mengenai Allah. Dan teologi ini berasal dari dua kutub, yaitu kebenaran abadi sebagai dasarnya, artinya Tuhan itu tak terbatas, Tuhan itu tak terhingga. Dan yang kedua, kebenaran sementara tempat kebenaran abadi harus diterima. Sekarang ke pertanyaan nomor 2, yaitu jelaskan teologi sebagai ilmu iman. Menurut saya, teologi sebagai ilmu iman itu disusun secara metodis, sistematis, dan koheren, bertalian dengan suatu bidang tertentu dari kenyataannya. Dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu dan di bidang tertentu. Refleksi ilmiah atas rumusan dan ungkapan iman dan tradisi Kristiani. Metodis itu cara kerja tertentu, sistematis itu urutannya logis, dan koheren itu sesuai dengan data atau kesesuaian dengan analisis data. Sekarang ke pertanyaan yang nomor 3, jelaskan teologi sebagai ilmu gereja. Menurut saya, teologi sebagai ilmu gereja yaitu teologi tidak dapat lepas dari gereja. Terus, teologi itu berkegiatan beriman di gereja dan percaya seperti yang Kristus ajarkan, seperti yang gereja percayai. Teologi dalam ilmu gereja yaitu terlaksana dalam komunitas dan dikomunikasikan dan diatur oleh komunitas yang bersangkutan. Dan teologi adalah menafsirkan hidup dan perkembangan hidup gereja terus secara terus-menerus. Saya lanjutkan ke pertanyaan nomor 4. Jelaskan hidup gereja dan magisterium. Apa sih itu hidup gereja dan magisterium? Yaitu iman selalu direfleksikan dalam konteks tradisi, yaitu pengalaman iman seluruh gereja dari dulu sampai sekarang. Lalu ungkapan iman yang terdahulu perlu ditafsirkan dan dirumuskan kembali. Namun iman yang diungkapkan dulu dan sekarang tetap sama atau konsisten, karena roh yang menggerakkan adalah sama. Imannya sama, namun ungkapannya beraneka. Banyaknya ungkapan tidak identik dengan penyadaran dan pemahaman yang makin sempurna. Tiap ungkapan berkepentingan menjawab soal-soal pada zamannya. Maka rumusan tradisi, tantangan bagi proses penyadaran dan pengungkapan iman gereja sekarang. Sehingga yang ditemukan dalam tradisi bukanlah jawaban atas pertanyaan-pertanyaan sekarang, melainkan model-model yang mengarahkan dan membantu kesadaran dan perumusan iman umat sekarang ini. Jadi begitu teman-teman penjelasan mengenai hidup gereja dan magisterium. Oke, pertanyaan kelima ini masih berhubungan dengan hidup gereja. Pertanyaannya yaitu jelaskan hidup gereja sebagai fenomena budaya dan hidup gereja sebagai peristiwa sabda. Saya akan menjelaskan satu-satu mulai dari hidup gereja sebagai fenomena budaya. Apa sih itu? Hidup gereja sebagai fenomena budaya adalah hidup gereja menunjukkan ciri-ciri kebudayaan.
Kebudayaan adalah keseluruhan cara berada manusia. Wujudnya yaitu benda dan lembaga. Maka beriman selalu dalam konteks kebudayaan mempengaruhi pengungkapan dan perumusan iman, serta pada pengalaman iman itu sendiri. Lalu, apa itu sih hidup gereja sebagai peristiwa sabda? Hidup gereja sebagai peristiwa sabda yaitu hidup gereja sebagai peristiwa sabda, yaitu hidup gereja lahir dari sabda, berkembang karena sabda, dan jawaban manusia atas pewartaan sabda. Maka gereja akan melaksanakan dan melanjutkan hidup Kristus, merefleksikan dan menyatakan karya Kristus. Jadi seperti itu teman-teman, penjelasan mengenai hidup gereja sebagai fenomena budaya dan peristiwa sabda. Selanjutnya saya akan melanjutkan pertanyaan nomor 4 dan saya akan mencoba menjawab menurut pendapat saya. Jelaskan kitab suci dan tradisi sebagai sumber-sumber teologi. Menurut saya kitab suci sumber teologi dahulu ya. Kitab suci sumber teologi yaitu jemaat beriman Kristiani memahami kitab suci itu sebagai buku iman gereja. Terus sabda Allah dalam bentuk tulisan manusia yang disampaikan kepada manusia sepanjang zaman. Allah sebagai pengarang dan manusia itu sebagai penulis. Sebagai ilham dari Allah, kitab suci punya manfaat untuk mengajar, mengatakan kesalahan, lalu memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Tidak cuma titik tolak refleksi, tetapi juga tujuan refleksi. Jadi tidak hanya sebagai titik tolak refleksi saja ya, tetapi sebagai tujuan untuk merefleksikan diri. Lalu apa sih kitab suci sebagai sumber teologi bersama dengan tradisi? Kitab suci sebagai sumber teologi bersama tradisi yaitu Gereja Katolik mengenal dua model penulisan wahyu, yaitu Allah ingin menyelamatkan semua orang. Yang pertama itu pewartaan tidak tertulis itu dinamakan tradisi, sedangkan pewartaan tertulis itu dinamakan kitab suci. Gereja Katolik hanya mengenal dua model itu saja untuk penerusan wahyu. Lalu kesamaannya asal usulnya tuh sama-sama dari Allah. Maksud dan tujuannya yaitu untuk meneruskan Allah. Muatannya sama-sama untuk sabda Allah yang dijamin Roh Kudus. Jadi kesamaannya itu ada 3. Yang pertama tadi tentang asal usul, lalu tujuan dan maksud, kemudian yang terakhir muatannya. Lalu jemaat beriman Kristiani memahami tradisi itu ada lebih dulu dari kitab suci, lebih mampu menjadi sarana penerusan Injil, diteruskan seperti pada saat diterima pewartaan lisan, teladan, penetapan. Pengungkapan yang integral atau menyeluruh, langsung dan intensif, bukan hanya dengan kata-kata saja. Lalu pewartaan itu harus hidup, pewartaannya harus hidup teman-teman. Di sini saya akan melanjutkan pertanyaan nomor 7, yaitu jelaskan magisterium melayani kitab suci dan tradisi. Karena jawabannya panjang dan lebar, jadi saya akan membaca semuanya. Magisterium melayani kitab suci dan tradisi yaitu tradisi suci dan kitab suci merupakan satu perbendaharaan keramat sabda Allah yang dipercayakan kepada gereja dengan berpegangan teguh pada seluruh umat suci bersatu dengan gembala, dan mereka dengan tetap bertekun dalam ajaran pada rasul dan persekutuan, dalam pemecahan roti dan doa-doa. Dengan demikian dalam mempertahankan, melaksanakan, dan mengakui iman yang diturunkan itu, timbullah kerukunan yang khas antara para uskup dan kaum beriman.
Adapun tugas untuk menafsirkan secara otentik sabda Allah yang tertulis dan diturunkan itu dipercayakan hanya kepada wewenang mengajar gereja yang hidup, yang berkewibawaan dilaksanakan atas nama Yesus Kristus. Wewenang mengajar itu tidak berada di atas sabda Allah, melainkan melayaninya. Ya, ini dengan hanya mengajarkan apa yang diturunkan saja sejauh sabda itu karena perintah ilahi dan dengan bantuan Roh Kudus didengarkan dengan hikmat, dipeliharanya dengan suci dan diterangkan dengan setia, dan itu semua diambil dari satu perbendaharaan iman itu yang diajukan untuk diimani sebagai hal-hal yang diwahyukan oleh Allah. Maka jelaslah tradisi suci, kitab suci dan wewenang mengajar gereja menurut rencana Allah yang maha bijaksana saling berhubungan dan berbatu sedemikian rupa sehingga yang satu tidak dapat ada tanpa kedua lainnya. Jadi saling berhubungan satu sama lain dan semuanya bersama-sama masing-masing dengan caranya sendiri di bawah gerakan satu Roh Kudus membantu secara berdaya guna bagi keselamatan jiwa-jiwanya. Berikut penjelasan magisterium melayani kitab suci dan tradisi. Saya akan ke pertanyaan nomor 8, yaitu jelaskan saksi-saksi tradisi. Menurut saya saksi-saksi tradisi adalah orang atau lembaga yang menduduki tempat istimewa karena bobot penafsirannya. Yang dimaksud dengan berbobot adalah refleksinya. Ada beberapa saksi-saksi gereja. Yang pertama, bapak-bapak gereja, seperti orang Kristen awal yang menulis dalam bahasa Yunani, Latin, Syria. Lalu ajaran dan kesuciannya secara umum diakui oleh gereja dan menghasilkan karya klasik dalam kebudayaan Kristiani. Yang disebut saksi-saksi gereja kedua yaitu para pujangga gereja. Contohnya mereka yang memiliki gelar orang kudus yang punya ajaran istimewa atau ortodoks seperti Paus Gregorius Agung, Ambrosius Milan, dan masih banyak lagi. Lalu pertanyaan yang nomor 9. Jelaskan bahwasannya gereja itu satu, kudus, katolik, apostolik, dan ekumenis. Apa sih itu gereja Katolik yang kudus, yang satu, ekumenis, katolik, apostolik? Di sini saya akan menjawab satu persatu dan menjelaskannya. Yang pertama, gereja yang satu. Gereja yang satu karena memiliki akar dalam kesatuan Allah Tritunggal. Gereja itu disatukan oleh pengakuan akan satu iman, perayaan liturgi bersama atau sakramen-sakramen, dan pergantian para uskup dari para rasul. Lalu gereja yang kudus. Gereja yang kudus yaitu Yesus adalah pendiri gereja, teladan secara segala kekudusan. Gereja kudus karena lewat gereja manusia dapat menemukan jalan ke arah kekudusan, membantu yang lain untuk menjadi kudus. Lalu gereja itu Katolik. Apa sih itu gereja? Gereja itu Katolik. Gereja Katolik berarti umum atau universal. Kristus adalah pusat gereja dan ia memberi gereja kepenuhsaranaan keselamatan, lengkap dan benar. Gereja mengikuti perintah Tuhan untuk mengajarkan semua bangsa. Gereja mengajarkan kembali ajaran Yesus. Semua keuskupan bersatu dengan Roma. Lalu gereja itu apostolik. Para pemimpin gereja saat ini dapat menelusuri asal-usul mereka sampai kepada para rasul. Kita mengakui ajaran dalam cara hidup Kristen yang sama seperti yang diajarkan para rasul. Inilah cara gereja menjadi gereja yang sejati.
Lalu yang terakhir, gereja itu ekumenis. Gereja ekumenis itu berarti umum atau universal, dipahami sebagai upaya untuk memahami agama-agama yang berbeda. Yudaisme, Hinduisme, Taoisme, Shinto, secara khusus di antara umat Kristen. Ekumenisme berarti upaya-upaya bekerja bagi kesatuan semua orang. Begitu teman-teman penjelasannya mengenai gereja yang satu, kudus, katolik, apostolik, dan gereja itu ekumenis. Oke teman-teman, kita memasuki ke pertanyaan yang terakhir, yaitu pertanyaan nomor 10 mengenai materi aku percaya. Pertanyaannya adalah, jelaskan rumusan iman aku percaya. Pasti teman-teman pernah menghafal atau pernah membacakan doa aku percaya setiap di gereja, mengikuti ekaristi atau setiap berdoa. Di sini saya akan menjawab rumusan iman aku percaya, yaitu dalam kredo atau syahadat. Kita memulai dengan perkataan aku percaya atau kami percaya. Iman adalah syahadat untuk mendapatkan keselamatan. Karena tanpa iman, tidak seorang pun dapat berkenan kepada Allah. Jadi iman itu sumber keselamatan kita. Dengan iman kita akan percaya akan Tuhan. Kita dapat menjabarkan makna aku percaya dengan 3 hal. Jadi kita dapat merumuskan aku percaya itu dengan ada 3 hal yang perlu kita rumuskan. Yang pertama, manusia mempunyai kapasitas untuk mengetahui dan mengasihi Allah. Yang kedua, Tuhan datang kepada kita untuk mewahyukan dirinya. Dan yang terakhir, manusia harus menanggapi wahyu Allah. Begitu teman-teman rumusan mengenai aku percaya atau rumusan iman aku percaya. Oke teman-teman, tadi adalah 10 pertanyaan yang saya sudah jawab semaksimal dan setahu saya. Semoga apa yang saya jawab dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih dan berkah dalam. Sampai jumpa.